Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, halo Sobat GovPod. Perkenalkan, saya Fidiara selaku moderator Government Podcast Himapom Visip Unhas pada episode kali ini. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Andi David Syamsuddin SSTP MSI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. Nah, Sobat GovPod, di sini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu ketahanan nasional di era digital, tantangan di tengah gatra politik, arus informasi. Baik, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Andi David Syamsuddin STP MSI. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir untuk meluangkan waktunya pada Government Podcast pada pagi hari ini. Sebagai pembuka, boleh diceritakan sedikit Bapak terkait pandangan Bapak mengenai kondisi ketahanan nasional di Indonesia di tengah perkembangan era digital seperti hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, saya hormati adik-adik dari Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik. Alhamdulillah. Yang pertama, sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan, izinkan saya menyampaikan ucapan kebanggaan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terkhusus dari lembaga Unhas tersendiri, Universitas Hasanuddin, yang telah menghasilkan kader-kader terdidik, mahasiswa-mahasiswa yang menginisiasi kegiatan podcast pada hari ini terkait dengan beberapa tema pemerintahan dan kenegaraan. Tadi yang disampaikan dengan tema bagaimana ketahanan nasional kita, khususnya terkait dengan stabilitas ketahanan kita, stabilitas negara, stabilitas daerah, khususnya di era digitalisasi. Baik, mengenai masalah ketahanan negara, ini merupakan sebuah hal yang sangat fundamental. Sebuah negara dapat menjalankan fungsi-fungsi negaranya apabila berada dalam situasi yang terkendali, dalam hal ini stabilitas nasional yang terkendali. Kenapa demikian? Bahwa negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan apabila berada dalam kondisi stabilitas nasional, stabilitas politik, stabilitas ekonomi yang baik. Apabila stabilitas negara ini tidak dapat diwujudkan bagi masyarakat, maka perhatian, atensi masyarakat untuk memperbaiki ekonominya ini akan terganggu. Jadi kalau kita ditanya seberapa besar pengaruh dari ketahanan politik, dari kondisi stabilitas nasional terhadap ketahanan negara, ini merupakan hal yang sangat mendasar. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam hal ini telah membagi kewenangan mutlak absolut, di mana kewenangan tersebut salah satu di antaranya adalah mengenai masalah pertahanan dan keamanan. Ini hal yang merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat fundamental, sehingga negara harus hadir di dalam menciptakan stabilitas keamanan tersebut. Saya rasa itu mungkin ada. Baik Bapak, jadi berbicara soal ketahanan nasional, menurut Bapak, khususnya di gatra politik ini, sebenarnya seberapa penting sih stabilitas politik bagi kondisi suatu daerah atau negara? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan kewenangan absolut, mutlak dimiliki oleh sebuah negara terkait dengan ketahanan negara, ketahanan nasional, di mana di daerah ini merupakan menjadi standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas.
Sehingga persoalan terkait dengan ketahanan nasional ini merupakan sebuah hal yang sangat dasar atau fundamental bagi sebuah negara. Oke, berarti sebagai sebuah hal dasar dan fundamental bagi sebuah negara, menurut Bapak sendiri perkembangan media sosial ini banyak membantu pendidikan politik masyarakat atau justru memperkeruh situasi politik? Uh, secara substansinya, khususnya kondisi komunikasi publik, ini merupakan hal yang menentukan setiap negara dalam membangun negaranya. Perlu kita ketahui bersama bahwa unsur informasi ini adalah menjadi dasar kebijakan bagi setiap negara untuk membangun negaranya. Untuk itu di era media sosial sekarang ini namanya media sosial, di mana media sosial ini menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial dengan media digitalisasi. Sehingga informasi yang terjadi, tukar-menukar informasi yang terjadi, itu bisa dilakukan secara cepat tanpa melihat ruang dan waktu. Sehingga informasi yang berada di tempat yang lain, di daerah yang lain, di waktu yang lain, ini bisa secara cepat menjadi sebuah informasi bagi pemerintah untuk melakukan perkembangan baik sisi pembangunan maupun pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Saya rasa itu. Oh iya, berarti sebagai wadah untuk para masyarakat untuk bersosialisasi, seringkali juga kita melihat perdebatan politik yang ada di media sosial sampai memicu perpecahan di masyarakat secara nyata, Bapak. Jadi menurutnya Bapak sendiri, fenomena seperti ini itu mengganggu ketahanan nasional atau bagaimana? Ya, ini terkait dengan literasi. Ya, terkait dengan literasi, sehingga pengetahuan masyarakat itu harus berjalan dengan perkembangan secara global. Media informasi ini tidak lagi dibatasi oleh ruang, sehingga masyarakat itu dapat melihat perkembangan yang terjadi di daerah lain. Sekarang ini terjadi konflik-konflik yang berawal dari informasi-informasi yang ada di media sosial. Seperti yang disampaikan tadi, adanya perseteruan-perseteruan politik. Saya rasa ini adalah dinamika yang terjadi karena terbukanya informasi, sehingga yang pertama tuntutan masyarakat terkait dengan pemenuhan pelayanan, baik pelayanan dasar maupun pemenuhan kebutuhan dasar, itu semakin terbuka. Masyarakat semakin mendapatkan sebuah ruang yang besar untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi terkait dengan tuntutan pelayanan, sehingga ini ada interaksi timbal balik baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Saya rasa itu. Oh iya, baik Bapak. Sebagai pemerintah daerah mungkin di era digital seperti sekarang ini, tantangan politik seperti apa yang bisa Bapak rasakan? Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan itu akan terbuka dengan besar. Kemudian koreksi masyarakat terhadap pemerintah, wadahnya juga semakin banyak. Apakah itu pendapat disampaikan melalui media Facebook, melalui media Instagram, dan media-media lainnya, itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang membatasi. Sehingga ruang informasi, ruang interaktif antara pemerintah dengan masyarakat itu terbuka luas. Ini yang memicu pemerintah untuk responsibilitasnya itu lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua, pendekatan adaptif ini sangat diperlukan oleh pemerintah dalam menjawab seluruh informasi, seluruh tuntutan, baik pelayanan maupun keluhan-keluhan terkait dengan fungsi pemerintah dan negara itu sendiri oleh masyarakat. Saya rasa itu. Oh iya, baik Bapak. Jadi banyaknya informasi yang tidak terbatas dan menyebar secara luasnya di media sosial. Dan juga ada informasi-informasi politik yang belum tentu kebenarannya dan tetap tersebar di media sosial. Menurut Bapak sendiri, menghadapi hoax dan disinformasi politik seperti ini bagaimana Bapak?
Ya, ini terkait dengan bagaimana masyarakat uh, kedewasaan dalam bermedia sosial. Ini perlu dibarengi oleh peningkatan pengetahuan dan literasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan terbukanya informasi yang tidak terbatasi oleh ruang dan tempat, ini akan memicu dan menjadi katalis bagi masyarakat untuk selalu mengupdate pengetahuannya. Sekarang ini proses pembelajaran tidak hanya di bangku sekolah, di bangku kuliah, maupun di tempat-tempat yang resmi, tetapi sumber ilmu pengetahuan itu terbuka lebar melalui fasilitasi digitalisasi. Untuk itu informasi-informasi yang hoax istilahnya, ini harus secara bijak dan secara cerdas kita harus sama-sama menilai sebuah informasi itu menjadi sebuah informasi yang produktif dan benar. Itu. Oh, berarti peningkatan literasi terkait Literasi. media sosial ya Bapak ya. Untuk kesadaran politik di generasi muda saat ini, apakah sudah cukup baik untuk menjaga pertahanan dan ketahanan di negara ini Bapak? Baik, ini hal yang harus kita cermati bersama. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kondisi saat ini kita melihat langsung bahwa tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh pemerintahan itu sebagian besar sudah diduduki oleh generasi muda. Khususnya di legislatif, pimpinan-pimpinan daerah di negara kita, bahkan pimpinan negara kita, wakil presiden kita itu dari generasi muda. Ini menandakan bahwa generasi muda pada saat ini sudah menyatakan diri bahwa negara dan pemerintahan ini harus bisa diatur oleh generasi muda. Dengan semangat generasi muda ini diharapkan bahwa perkembangan negara, perkembangan pemerintahan ini akselerasinya lebih cepat. Dengan kematangan, kemampuan ilmu pengetahuan, dan kematangan berpikir, kita berharap bahwa negara dan bangsa ini akan jauh lebih baik, akan jauh lebih dewasa, dan akan jauh lebih pesat perkembangannya apabila dikelola oleh generasi muda kita. Saya rasa itu. Oh iya, baik Bapak. Jadi kalau dari perspektif pemerintah daerah sendiri, seperti apa peran kami mahasiswa dalam menjaga iklim politik yang lebih sehat di era digital seperti ini? Mahasiswa itu kan tugas utamanya adalah bagaimana mengadopsi ilmu pengetahuan untuk dijadikan sebuah skema berpikir. Jadi ilmu pengetahuan itu dijadikan sebuah skema berpikir bagi mahasiswa yang nantinya akan terjun ke masyarakat, melakukan pengabdian dengan kedewasaan berpikir, dengan kematangan ilmu pengetahuan. Diharapkan ini akan menjadi penggerak positif nantinya di masyarakat yang mampu memberikan sumbangsi positif terhadap perkembangan baik perekonomian masyarakat, sosial, maupun yang akan membangun ketahanan negara ini secara utuh. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa mayoritas penduduk kita sekarang ini, istilahnya sekarang, sudah didominasi oleh Gen Z, yang pemikirannya yang pertama selalu menginginkan perubahan yang cepat, menginginkan akselerasi pembangunan yang cepat. Untuk itu peran dari mahasiswa dalam hal ini ada dua yang harus menjadi garis bawah. Yang pertama adalah ini akan menjadi nuansa perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kaderisasi yang memiliki integritas. Ini harus digarisbawahi bahwa yang pertama itu mereka akan membawa pikiran-pikiran positif. Yang kedua yang harus dijaga, dan ini menjadi kunci keberhasilan negara kita, adalah harus menjaga nilai-nilai integritas. Jadi ilmu yang didapatkan ini akan dimanfaatkan, kemudian akan ditularkan kepada masyarakat,
kemudian menjaga integritas secara akademik dan secara moral. Selain secara akademik juga secara moral, sehingga ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Oh iya, baik. Kita bergeser sedikit ke momentum politik seperti pemilu atau pilkada. Bagaimana pemerintah daerah menjaga kondisi masyarakatnya tetap kondusif di momentum-momentum politik seperti itu, Bapak? Saya mengulang kembali bahwa ini terkait dengan literasi politik juga. Ya, kita harus mengetahui tujuan dari berpolitik. Ya, tujuan berpolitik itu adalah bagaimana sebuah kekuasaan itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, momentum-momentum politik yang berujung kepada konflik-konflik politik ini karena kurangnya literasi politik. Ya, kurangnya literasi politik, sehingga diharapkan bahwa kehadiran generasi muda, khususnya mahasiswa dalam hal ini, diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak literasi politik yang ada di masyarakat. Dengan kedewasaan ilmu pengetahuan, dengan nilai-nilai integritas, dengan mempertahankan moral yang ada, diharapkan bahwa masyarakat akan mendapatkan literasi politik yang baik. Sehingga sehingga kebiasaan-kebiasaan yang mewarnai citra perpolitikan di Indonesia itu bisa diminimalisir dengan literasi politik yang dimotori oleh generasi muda, khususnya para mahasiswa. Jadi mahasiswa itu khususnya yang berpendidikan di ilmu pemerintahan, ilmu sosial dan politik, harusnya mampu melakukan literasi di masyarakat. Apa itu politik, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bisa menjadi bagian dalam menentukan kekuasaan dalam pemerintahan. Nah, itulah politik. Jadi politik yang santun, politik yang berbudaya, itu menjadi bahan dari literasi yang harus dimasyarakatkan oleh para mahasiswa dalam hal ini. Khususnya dalam kaidah-kaidah akademik dan naungan dari yang saya sampaikan tadi, tetap menjaga nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Ayo, baik. Masih terkait literasi politik masyarakat, khususnya dalam gatra politik, Bapak, apakah rendahnya literasi politik masyarakat ini menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional untuk negara kita ini? Iya, pasti ini akan linear dengan kondisi itu. Dengan rendahnya literasi politik yang ada di masyarakat, ini tujuan berpolitik itu akan hilang, akan tidak berada pada rel yang sesungguhnya. Kepentingan berpolitik hanya dibawa kepada bagaimana mengambil kekuasaan, tidak bagaimana cara melaksanakan kekuasaan. Berpolitik itu adalah dari rakyat untuk rakyat, kan, oleh rakyat. Itu yang sementara ini yang kita pahami dari dulu, dan itu tidak akan pernah berubah, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini, di mana kekuasaannya itu adalah mandat dari rakyat, yang harusnya proses berpolitik itu dikembalikan kepada rakyat. Sehingga rakyat pun harus mengetahui substansi dari kehidupan berpolitik. Bukan hanya untuk kepentingan golongan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok, tetapi ini berujung kepada kepentingan negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya rasa itu. Oh iya, baik Bapak. Kita sudah ada di pertanyaan yang terakhir terkait ini. Menurut Bapak sendiri, pesan-pesan kepada generasi muda agar lebih bijak ke depannya dalam berpolitik dan ikut berkontribusi untuk menjaga ketahanan nasional di era digital seperti ini, Bapak. Saya cuma menyampaikan satu. Mahasiswa itu bertujuan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu apa yang dicari adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Dalam hal ini secara umum untuk masyarakat. Yang harus diperhatikan oleh generasi muda dan oleh mahasiswa, yang pertama fokusnya harus belajar. Tidak ada waktu dan tidak ada hari selain kepada belajar. Bagaimana menambah
nuansa ilmu yang ada pada dirinya, kemudian tidak ada proses berhenti untuk belajar. Kemudian tujuan dari belajar itu adalah untuk pengabdian. Ini yang harus ada di pikiran, ada di mindset, dan ada pada hal yang terpenting yaitu niat. Ini yang dulu harus ditanamkan oleh generasi muda, khususnya para mahasiswa. Yang kedua, mohon maaf, ini yang harus selalu dijaga, bahwa keilmuan itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Dia hanya dapat dirasakan kebaikannya oleh orang lain dan masyarakat jika dia dilakukan dengan cara yang baik. Apa artinya? Mari kita menjaga integritas. Ya, mari kita menjaga integritas dengan menjaga nilai-nilai, norma, budaya, dan moral. Sehingga kesantunan mahasiswa akan menjadi pemicu sehingga masyarakat itu terbangkit simpatinya kepada kita semua. Karena apa? Ilmu yang tidak diajarkan dengan baik, yang tidak diwujudkan dengan baik, maka hasilnya akan tidak baik. Ya. Tetapi ilmu yang baik akan dirasakan kebaikannya apabila dia diajarkan dengan baik dan diimplementasikan dengan baik. Ya. Jadi niat baik, pelaksanaannya baik, insya Allah kita akan mewujudkan sebuah kondisi yang semakin hari semakin baik. Itu yang menjadi harapan kita dari pemerintah daerah, bahwa mahasiswa ini sebagai generasi muda ini akan menjadi pengganti kita di pemerintahan, di kenegaraan. Selanjutnya dengan harapan bahwa generasi ini akan lebih baik, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari attitude-nya, dari moral dan perilakunya. Saya rasa itu mungkin. Oh iya, baik. Itulah tadi teman-teman, kita sudah ada di penghujung dari GovPod hari ini. Kita tidak terasa waktunya begitu singkat. Terima kasih juga kepada Bapak Andi David Syamsuddin SSTP MSI atas waktu, ilmu, dan pandangannya yang telah dibagikan pada episode Government Podcast Hima Konvisip Unhas pada episode kali ini. Baik, menyimpulkan sedikit teman-teman, bahwa ketahanan nasional di era digital seperti ini, khususnya di gatra politik, menghadapi tantangan itu semakin kompleks, dan akibatnya ruang-ruang informasi yang ada pada masyarakat itu tidak ada batasnya, sehingga kita sebagai masyarakat dan mahasiswa harus lebih bijak untuk menjadi dan menghadapi kondisi politik dan kondisi digital yang pada zaman ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Yeah. Profesor.